Nama saya Ronald Waryani dari jurusan Kimia reguler sore 2017, Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang spektroskopi inframerah atau disebut juga FTIR. Baik, kita lanjut saja dengan materi spektroskopi inframerahnya. FTIR merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa komposisi kimia dari senyawa-senyawa organik, polimer, coating atau pelapisan, material semikonduktor, sampel biologi, senyawa-senyawa anorganik, dan mineral. Spektroskopi inframerah adalah sebuah metode analisa instrumentasi pada senyawa kimia yang menggunakan radiasi sinar inframerah. Spektroskopi inframerah berguna untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada senyawa organik. Dan prinsip kerja dari spektroskopi IR ini, bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian sinar akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik mempunyai ikatan yang dapat bervibrasi. Vibrasi molekul dapat dialami oleh semua senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektroskopi. Terdapat dua jenis vibrasi molekul, yaitu vibrasi ulur atau stretching dan tekuk bending. Vibrasi ulur adalah pergerakan atom yang teratur sepanjang sumbu ikatan antara dua atom sehingga jarak antara atom dapat bertambah atau berkurang. Contoh vibrasi ulur yaitu uluran simetri dan asimetri. Vibrasi tekuk adalah pergerakan atom yang menyebabkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan atau pergerakan dari sekelompok atom terhadap atom lainnya. Contoh dari vibrasi tekuk adalah scissoring, wagging, dan twisting dan rocking. Di dalam IR juga terdapat metode spektroskopi inframerah ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu senyawa yang belum diketahui karena spektrum yang dihasilkan spesifik untuk senyawa tersebut. Metode ini banyak digunakan karena A. cepat dan relatif murah, B. dapat digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul, C. spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas dan oleh karena itu dapat menyajikan sebuah fingerprint atau sidik jari untuk senyawa tersebut. Berikut di sini juga ada daerah jangkauan inframerah yang bisa dilihat langsung di layar, serta ada juga mekanisme reaksinya, mekanisme kerjanya. Mekanisme kerja yang di slide barusan ada satu, sumber radiasi. Sumber radiasi inframerah dihasilkan dari pemanasan suatu sumber radiasi dengan listrik sampai suhu antara 1500 sampai 2000 Kelvin. Sumber radiasi yang biasa digunakan berupa nurse globe, global, dan kawat nitrom. Kedua ada wadah sampel atau wadah sampel sel tergantung dari jenis sampel. Untuk sampel berbentuk gas digunakan sel gas dengan lebar sel atau panjang berkas radiasi 40 nanometer. Hal ini dimungkinkan untuk menaikkan sensitivitas karena adanya cermin yang dapat memantulkan berkas radiasi berulang kali melalui sampel. Yang ketiga ada monokromator berkas. Radiasi dari sumber terbagi dua, sebagian melewati sampel dan sebagian lagi melewati belangko, disebut juga referensi. Setelah dua berkas tersebut bergabung kembali, kemudian dilewatkan ke dalam monokromator. Pada pemilihan panjang gelombang inframerah dapat digunakan filter, prisma, atau grafting. Yang keempat ada detektor. Setelah radiasi inframerah melewati monokromator, kemudian berkas radiasi ini dipantulkan oleh cermin-cermin dan akhirnya ditangkap oleh detektor. Detektor pada spektrofotometer inframerah merupakan alat yang bisa mengukur atau mendeteksi energi. Yang kelima ada recorder. Recorder sinyal yang dihasilkan dari detektor kemudian direkam sebagai spektrum inframerah yang berbentuk puncak-puncak absorpsi. Spektrum inframerah ini menunjukkan hubungan antara absorpsi dan frekuensi atau bilangan gelombang atau panjang. Untuk menginterpretasikan sebuah spektrum inframerah tidak terdapat aturan yang pasti, akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan interpretasi sebuah spektrum antara lain. 1. Spektrum haruslah cukup terpisah dan mempunyai kuat puncak yang cukup memadai.
Yang kedua, spektrum merupakan hasil analisis senyawa murni. Yang ketiga, spektrofotometer harus dikalibrasi sehingga pita serapan akan teramati pada bilangan gelombang yang seharusnya. Kalibrasi yang benar dapat dilakukan dengan standar yang dapat dipercaya, misalnya polistirena. Dan keempat, metode penanganan sampel harus ditentukan. Bila menggunakan pelarut, maka jenis dan konsentrasi pelarut serta tebal sel harus disebutkan juga. Berikut ada pembacaan spektrum inframerah dari senyawa isolat. Berdasarkan analisis spektrum inframerah menunjukkan adanya beberapa gugus fungsi. Hasil analisis isolat ini yaitu adanya serapan melebar dengan intensitas lemah pada daerah bilangan gelombang 3346,42 cm yang diduga adalah serapan uluran dari gugus OH. Serapan uluran CH alipatik yang tajam dan lemah muncul pada bagian daerah bilangan gelombang 2947,22 dan 2832,89 cm. Hal ini didukung dari hasil penelitian oleh Akbar pada tahun 2010 bahwa serapan pada bilangan gelombang 2927,36 menunjukkan vibrasi ulur CH di dalam gugus CH alipatik. Adanya gugus karbonil sebagai ciri umum senyawa. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena sama-sama masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.